teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan tentunya masih dengan membahas Donghua terbaik sepanjang masa, apalagi kalau bukan Saulan. Kita sedikit recap pada bagian sebelumnya ya. Di medan perang Tangsan kembali menggila. Dengan kekuatan Dewa Laut ia mampu memanggil bencana tsunami untuk menenggelamkan gerbang Jialing. Pihak Tangsan semakin berada di atas angin dengan kematian dari para tetua Kekaisaran Roh Pelindung seperti Tetua Sekte Naga Suci, Ketua Sekte Pedang Angin, Doulo Leopard Hantu, serta Doulo Ikan Buntal. Dua generasi emas Kekaisaran Roh Pelindung yakni Hulena bersama kakaknya yang menggunakan teknik roh pelindung gabungan pun tidak sanggup untuk menghentikan Daimube bersama teman-temannya. Namun sayangnya itu saja masih belum cukup untuk bisa menaklukkan Bibidong, terlebih lagi setelah kedatangan bala bantuan dari pasukan malaikat. Kekaisaran Roh Pelindung yang sempat terdesak perlahan mulai kembali bangkit setelah para Master Roh Malaikat tersebut meluluhlantahkan seluruh medan pertempuran dan sanggup menghancurkan jembatan akses ke dalam gerbang Jialing. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai ke pembahasannya, saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghua-nya secara langsung, karena konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Bibidong, 带着你的罪孽，消失吧！黄金13级第3式。 Jembatan masuk gerbang Jialing yang sempat dihancurkan oleh pasukan malaikat untuk menghalau pasukan Kekaisaran Tiandou kini berhasil dibangun kembali dengan menggunakan teknik elemen es milik Sui Bing-er bersama teman-temannya. Bertekad ingin segera memenangkan pertempuran, seluruh pasukan Kekaisaran Tiandou segera bergegas dengan melalui jembatan tersebut demi kembali menerobos gerbang Jialing. Akan tetapi sebelum dapat mencapai ujung jembatan, mereka dihadang oleh sang pemimpin pasukan malaikat yang langsung merilis teknik roh ke-8 gerbang malaikat. Bisa dikatakan bahwa efek dari teknik ini sangatlah imba, di mana setiap pasukan yang tetap berusaha melewatinya maka akan langsung lenyap menjadi ratusan bulu malaikat. Sungguh teknik pembunuh massal yang benar-benar luar biasa. Menyadari hal itu, para pasukan Kekaisaran Tiandou segera memberikan komando untuk berhenti, namun sayangnya sudah terlambat karena teknik gerbang malaikat ternyata juga mempunyai kemampuan untuk menyedot target yang sudah berada di dekatnya. Nampaknya ratusan pasukan telah mati sia-sia. Akan tetapi tiba-tiba sebuah serangan melesat yang berhasil menghentikan teknik gerbang malaikat dalam menelan lebih banyak korban. Ternyata Master Doulo Pedanglah yang telah melancarkan serangan tersebut. Kakek berusia 96 tahun ini nampaknya masih cukup banyak menyimpan kekuatan rohnya meskipun sebelumnya sudah bertarung melawan Doulo Leopard Hantu. Dengan nada mengejek, ia mempertanyakan apakah ini merupakan gerbang malaikat yang digunakan untuk membasmi kejahatan. Dan kalau memang benar begitu, maka ia ingin melihat apakah gerbang ini sanggup menahan serangan dari pedang 7 jalan kebinasaan miliknya. Tentunya tidak cuma besar di mulut. Kekuatan dari Master Chen Xing memang tak perlu diragukan lagi, terbukti ia dapat menghalau seluruh serangan tombak malaikat hanya dengan hentakan kaki. Menyadari lawannya bukanlah Master Roh sembarangan, leader dari Angel Army kembali merilis salah satu teknik terkuatnya, yaitu wujud roh pelindung pengadilan cahaya suci, dan di waktu yang bersamaan Doulo Pedang merilis teknik roh ke-8 tebasan penembus langit. Diperlihatkan jelas benturan dua teknik yang sangat tidak seimbang, di mana Chen Xing berhasil menembus teknik malaikat, menghancurkannya menjadi berkeping-keping tanpa terhambat sedikit pun. Memanfaatkan pertahanan lawannya yang sudah sangat terbuka, Chen Xing langsung melanjutkan dengan merilis teknik 13 sayatan pedang dalam satu tebasan. Tidak cuma dapat memukul mundur target, serangan tersebut juga sekaligus dapat mematahkan teknik gerbang malaikat sehingga pasukan Kekaisaran Tiandou bisa kembali melanjutkan perjalanannya menuju gerbang Jialing. Di sisi lain, tim Daimube terlihat masih terkurung di dalam jaring malaikat. Menyadari kedatangan dari pasukannya yang semakin mendekat, Daimube menginstruksikan agar semuanya menyerang secara bersamaan untuk menghancurkan pasukan malaikat sebelum pihaknya datang. Xiaowu kemudian mengeluarkan senjata pamungkas dari Sekte Tang bernama Amarah Teratai Buddha, di mana senjata ini adalah warisan dari Sekte Tang di kehidupan terdahulu Tangsan yang kemudian didesain ulang oleh mendiang sang dewa pandai besi Lao Gao dengan penambahan daya hancur yang berkali-kali lipat jauh lebih besar. Hulena yang dapat merasakan ancaman dari aura merahnya segera memerintahkan pasukannya untuk menghalangi musuh sebelum senjata tersebut berhasil diaktifkan.
Gempuran demi gempuran terus dilancarkan ke arah tim Daemubai, namun tidak ada satupun yang berhasil menghentikan mereka. Sampai kemudian dengan bantuan teknik Phoenix penembus awan sebagai pijakan, Xiaowu berhasil mencapai titik tertinggi di puncak jaring malaikat untuk segera mengaktifkan senjata rahasia amarah teratai Buddha. Masih berharap agar senjata mematikan tersebut bisa dibatalkan. Sesuai perintah Hulena, pasukan malaikat serentak mengaktifkan teknik roh ketujuh wujud roh pelindung, menyatukan seluruh kekuatan rohnya demi menahan efek kerusakan yang akan ditimbulkan. Diperlihatkan tim Daemubai yang melesat menjauh dari jangkauan serangan. Sementara di waktu yang bersamaan, senjata rahasia perlahan sudah mulai aktif, ditandai dengan munculnya lelehan lava pijar yang membanjiri seisi jaring malaikat dan menciptakan tornado lava siap menerjang apapun yang berada di dalam radiusnya. Efek ledakan yang luar biasa sanggup menggetarkan dan disertai oleh cahaya merah pijar yang menerangi seluruh medan pertempuran. Setelah efek penghancuran mulai mereda dan suhu berangsur-angsur mendingin, terlihat bekas di lokasi ledakan membentuk sebuah lubang teratai raksasa. Bersama dengan itu, puluhan Master Roh Malaikat yang sebelumnya sempat mendesak tim Daemubai kini telah binasa. Terdengar kekesalan Siwei yang sama sekali tidak menyangka kalau senjata rahasia barusan sanggup membunuh begitu banyak Master Roh tingkat tinggi. Namun beruntungnya ia bersama Hulena masih sempat menghindar dengan berlindung di bawah puing-puing reruntuhan yang cukup jauh dari pusat ledakan. Xiaowu mengungkapkan bahwa senjata rahasia ini adalah tipe mesin terkuat Sekte Tang amarah teratai Buddha, sehingga baginya tidak mengherankan daya hancurnya bisa sampai sedahsyat ini. Sementara itu, di sisi lain, Tang San masih disibukkan dengan pertarungannya melawan Bibi Dong. Setelah sebelumnya ia cukup dibuat kesulitan dengan ilusi patung raksasa, kini dirinya langsung melesat untuk mencari keberadaan Bibi Dong yang bersembunyi di balik ilusi tersebut. Ia pun kemudian merilis teknik dari tulang roh tangan kiri monster kera Titan, hantaman gravitasi agar dapat memaksa Bibi Dong keluar dari tempat persembunyiannya untuk melanjutkan pertarungan secara terbuka. Dengan lantang, Tang San mengatakan bahwa asalkan hari ini ia dapat membunuh Bibi Dong, maka pasti gerbang Jialing akan kehilangan sosok pemimpinnya sehingga pasukan Kekaisaran Tiandu bisa terus maju memasuki kota dan menguasainya. Memuntahkan darah sambil menahan rasa sakit karena tubuh yang telah mencapai batasnya. Bibi Dong mengungkapkan penyesalannya karena dulu ia tidak segera membunuhnya saat masih mempunyai banyak kesempatan. Andai saja kala itu ia tahu kalau Tang San akan menjadi rintangan terbesar dalam rencananya, pasti dirinya tidak akan berakhir seperti ini. Namun Bibi Dong juga sadar bahwa tidak akan ada gunanya menyesali keputusan di masa lalu, dan sekarang bagaimanapun juga ia harus menghabisi Tang San meskipun harus mengorbankan nyawanya. Ia pun juga mengatakan bahwa ia akan membawa semua orang di medan pertempuran ini untuk mati bersamanya. Sepertinya ancaman dari Bibi Dong ini memang tidak main-main. Meski kekuatan roh dan kekuatan pikirannya sudah banyak berkurang, tetapi sebagai Master Roh terkuat yang telah mencapai level 99 pasti mempunyai serangan balik menjelang kematian yang akan sangat mengerikan. Hal inilah yang kemudian menjadi kegelisahan Tang San, mengingat saat ini Xiaowu beserta teman-temannya yang lain masih berada di dalam gerbang Jialing. Sementara itu diperlihatkan Bibi Dong yang sudah mulai merapal teknik terakhirnya. Kumpulan awan hitam menyelimuti langit disusul dengan terpaan angin yang terasa sangat mengintimidasi. Namun anehnya semua tekanan yang begitu mengerikan ini ternyata tidak cuma berasal dari Bibi Dong, di mana Tang San dapat merasakan bahwa terdapat aura yang sangat kuat sedang mendekat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Diperdengarkan juga suara misterius yang mengatakan bahwa bagi siapa saja yang berani merebut gerbang Jialing pasti ia akan membunuhnya. Sempat terbersit mungkinkah akan datang Xian Douliu, sang pemuja besar Kekaisaran Roh Pelindung sebagai bala bantuan Bibi Dong. Ditambah lagi terdengar suara jauh namun terasa begitu kuat dan mencekam bagaikan terpaan ombak besar yang mengacaukan hati. Tang San menambahkan bahwa siapapun orang ini pasti kekuatan rohnya tidak akan lebih lemah dari kekuatan Bibi Dong dalam kondisi prima. Terdapat 6 orang Master Roh kuat yang semakin mendekat. Namun setelah cukup diamati, ternyata tidak ada satupun dari mereka yang mempunyai kekuatan roh di level 99 sehingga Tang San berani memastikan kalau Xian Douliu tidak ada di dalam formasi mereka. Akan tetapi meskipun begitu, ia yakin jika kekuatan dari ke-6 Master Roh ini bergabung, maka kekuatannya akan mampu menyaingi kekuatan roh milik Bibi Dong dalam kondisi prima. Tang San yang terlalu fokus mengkhawatirkan bala bantuan musuh yang datang sempat lengah dengan keberadaan Bibi Dong. Untung saja refleks bertarungnya cukup bagus sehingga ia masih selamat dari serangan kejutan yang Bibi Dong lancarkan.
Situasi di medan pertempuran memanglah sangat sulit untuk diprediksi dan demi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, bagaimanapun juga ia harus membunuh Bibi Dong terlebih dahulu sebelum mereka tiba. Tang San kemudian merilis teknik roh kedua Kaisar Biru Perak, Ikatan Parasit, untuk mengingat pergerakan Bibi Dong. Namun hanya dengan teknik rumput biru perak saja mana mungkin bisa menahan Master Roh sekelas Bibi Dong. Bibi Dong pun langsung beralih ke roh pelindung pertamanya untuk merilis teknik medan kematian, menghancurkan ikatan rumput biru perak, namun kembali ditekan oleh teknik hantaman gravitasi dari teknik tulang roh Erming. Dengan teknik Tang San yang satu ini, terkuncilah semua langkah Bibi Dong. Tanpa menyanyiakan waktu, ia langsung merilis teknik ketiga dari 13 teknik senjata Trisula yang pernah diajarkan oleh Dewa Laut, yaitu perjalanan tanpa kembali. Meskipun teknik dewa ini dulu pernah menghancurkan tubuh Bibi Dong, akan tetapi kali ini Kaisar Roh Pelindung tersebut nampak tidak gentar sedikit pun. Ia justru mengatakan bahwa sifat percaya diri Tang San yang sangat berambisi untuk memenangkan pertarungan pada akhirnya justru menunjukkan kelemahan terbesarnya. Bukan tanpa alasan, perkataan Bibi Dong didukung oleh kemampuannya yang ternyata juga mempunyai sebuah teknik setingkat dewa, yakni Dewa Raksa. Dengan cepat, teknik yang bernama pembakaran dunia ini menerjang Tang San yang belum sempat menyelesaikan persiapan teknik Trisula Dewa Lautnya. Akibatnya tidak cuma gagal dirilis, namun dirinya kini juga harus bergegas untuk menghindar dari setiap serangan Bibi Dong yang senantiasa mengejarnya. Sebuah ledakan hebat terdengar dari arah pertarungan Tang San. Tim Daimube yang mengetahuinya segera bergegas untuk datang membantu, namun Si Yue dan Hu Lena tidak akan membiarkan mereka lewat dengan mudah. Si Yue memerintahkan Hu Lena untuk memeriksa kondisi Bibi Dong, sedangkan dirinya lah yang akan menghadang teman-teman Tang San. Benar-benar tidak tahu diri. Terlalu naif bagi Master Roh sekelas Si Yue untuk melawan para Master Roh yang pernah berlatih di bawah bimbingan Sang Dewa. Dan sudah jelas, bahkan Daimube saja sudah cukup untuk menjatuhkannya karena perbedaan kekuatan di antara keduanya memang terpaut lumayan jauh. Di waktu yang bertepatan, Bibi Dong sangat yakin bahwa serangannya barusan sudah berhasil membinasakan Tang San. Teknik mematikan yang sudah benar-benar menguras seluruh kekuatan roh dan kekuatan pikirannya tentu tidak akan pernah gagal. Serangan yang langsung mengenai target dari arah depan. Bahkan Bibi Dong juga mengklaim bahwa sekalipun Dewa Laut muncul tetap tidak akan mampu untuk menyelamatkannya. Sehingga kini dimulai dari kematian Tang San, maka tidak akan ada lagi penghalang bagi Bibi Dong untuk menguasai seluruh dataran Doulwo. Namun sayangnya Dewa berkata lain, dan sepertinya Bibi Dong harus kembali mengubur mimpinya dalam-dalam karena tentu saja Tang San tidak akan mati begitu saja. Tang San adalah Master Roh jenius yang tidak cuma mengandalkan kekuatan, namun juga memikirkan dengan matang setiap langkah yang akan ia ambil. Dalam kasus ini, ia memanfaatkan teknik roh ke-8 penghancuran cermin iblis biru perak untuk mengantisipasi serangan mematikan yang dilancarkan oleh Bibi Dong. Tang San sadar bahwa serangan tersebut memanglah sangat berbahaya, namun secara cermat ia mengamati bahwa basis dari serangan Bibi Dong adalah cahaya, sehingga sekuat apapun cahaya maka pasti akan tetap bisa dipantulkan. Dengan memanfaatkan teknik roh ke-8 yang basically adalah cermin kristal, Tang San dapat memposisikan setiap cermin dengan membentuk suatu formasi khusus yang dapat memantulkan dan meredam serangan Bibi Dong tersebut untuk melindungi dirinya dari cedera fatal. Dijelaskan juga bahwa Tang San sudah memprediksi jika Bibi Dong pasti masih menyimpan teknik terkuat untuk detik-detik terakhir, sehingga untuk memancingnya agar segera mengeluarkan teknik tersebut, ia sengaja terlihat lengah dan menunjukkan kepanikan di hadapannya. Karena hanya dengan begitu dapat membuat Bibi Dong tidak akan ragu untuk mengerahkan seluruh kekuatannya saat melancarkan serangan. Tidak disangka trik murahan seperti ini dapat termakan oleh Bibi Dong. Kini sesuai dengan prediksi Tang San, pemimpin Kekaisaran Roh Pelindung itu pun sudah benar-benar kehabisan kekuatannya. Jangankan bisa menggunakan teknik roh keabadian lagi, bahkan hanya untuk bergerak pun juga nampak sulit. Dengan ketidakberdayaannya, Bibi Dong cuma bisa pasrah ketika Tang San sudah bersiap untuk merilis teknik dewanya, teknik ketiga dari ke-13 teknik Trisula, perjalanan tanpa kembali. Namun di saat benar-benar sudah berputus asa, tiba-tiba Hu Lena datang dan berniat untuk melindungi Bibi Dong. Dalam tangisnya, Hu Lena mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tang San yang sudah beberapa kali membantunya, seperti saat berada di kota pembantaian dan juga saat insiden penyerangan Tang Chen di hutan pertarungan bintang. Namun tanpa bermaksud untuk dikecam sebagai orang yang tidak tahu berbalas budi, Hu Lena mengatakan bahwa bagaimanapun juga ia tidak akan membiarkan ada orang yang ingin menyakiti gurunya. Sementara itu, Tang San tidak ingin menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada musuhnya. Ia tetap berpegang teguh pada prinsipnya dan tanpa ragu langsung melesatkan serangannya tepat ke arah mereka berdua. Dari sini kita dapat melihat sisi keibuan dari Bibi Dong kepada Hu Lena. Dengan sedikit sisa tenaga, ia mendorong Hu Lena menjauh dari serangan Tang San sambil mengutarakan keinginannya agar gadis itu tetap bisa hidup sebagai penerusnya di Kekaisaran Roh Pelindung.
Scene ini tentu mengingatkan kita dengan adegan mengharukan yang dilakukan oleh Ibu Xiaowu dulu saat diburu oleh Bibidong di hutan pertarungan bintang. Kala itu Ibu Xiaowu juga melakukan pengorbanan yang sama dengan menjauhkan Xiaowu dari lokasi pertempurannya agar Xiaowu bisa tetap hidup. Kini nyawa Bibidong benar-benar sudah berada di ujung tanduk. Namun sayangnya sepersekian detik sebelum teknik Dewa Laut menghancurkan tubuhnya, tiba-tiba muncul dua serangan entah dari mana yang mampu sedikit membelokkan arah dari Trisula Dewa Laut sehingga nyawa Bibidong bisa terselamatkan. Semuanya akan berakhir. Sang naga telah kembali. Bala bantuan Kekaisaran Roh Pelindung yang ditugaskan untuk melindungi gerbang Jialing sudah tiba. Mereka 6 pemuja Kekaisaran Roh Pelindung, 2 diantaranya adalah Doulo Tongkat Naga yang dulu pernah dipecundangi Tangsan di kota Silu bernama Jianglong, dan yang satunya bernama Xianjun. Dari tekanan yang Tangsan terima, dapat ia rasakan kalau kekuatan roh milik Doulo Tongkat Naga jauh lebih kuat jika dibandingkan saat pertarungan terakhirnya di kota Silu. Ditambah lagi kali ini datang satu orang lagi yang memiliki kekuatan identik yang memanglah merupakan saudara kembarnya. Ia sama sekali tidak menyangka begitu keduanya bekerja sama ternyata mereka sanggup menahan serangan dari Trisula Dewa Laut yang bahkan tidak bisa ditahan oleh Bibidong dalam kondisi prima. Masih belum tahu bagaimana cara ia mengatasi kedua orang tersebut, datang lagi Mas Ro dengan tekanan yang jauh luar biasa kuat. Ia adalah pemuja kedua Kekaisaran Roh Pelindung yaitu Doulo Buaya Emas yang nampak begitu dihormati oleh Doulo Tongkat Naga bersaudara. Pemandangan ini jelas membuat pihak Bibidong dapat kembali bernafas lega. Ia diperintahkan untuk mundur sejenak karena mulai dari sini mereka yang akan menghabisi pihak dari Kekaisaran Tiando. Sudah susah payah sampai sejauh ini, tentu Tangsan tidak ingin melepaskan Bibidong begitu saja. Ia langsung melesat namun sayangnya terhalang oleh dua Feng Hou Doulo kembar tersebut. Sekarang dalam kondisi yang benar-benar sudah terdesak, ia harus mencari cara agar segera bisa kembali membalikan keadaan. Di sisi lain, tepatnya di luar gerbang Jialing, Jenderal Jelong menjelaskan bahwa Tangsan dan yang lainnya kini telah berhasil menerobos gerbang Jialing dan juga telah melukai banyak pasukan musuh, sehingga menurutnya sekaranglah waktu yang tepat untuk menghancurkan Kekaisaran Roh Pelindung dan mengakhiri peperangan. Maka dari itu, ia pun menyarankan agar Kaisar Suebeng segera memerintahkan seluruh pasukan di pihaknya untuk memasuki gerbang Jialing. Namun Master Xiao tidak sependapat. Menurutnya untuk saat ini pasukan di pihaknya masih belum bisa melangkah maju karena adanya para Master Roh hebat di pihak Bibidong yang bisa mengancam keselamatan pasukan. Selain itu masih banyak juga Master Roh musuh yang belum diturunkan ke medan perang. Nampaknya situasi masih belum bisa terkendali dan jika tetap memaksa maju dengan gegabah, takutnya justru akan masuk ke dalam jebakan musuh, sehingga dari itu Master Xiao menyarankan agar Kaisar Suebeng menggunakan kebijaksanaannya untuk bisa lebih bersabar. Penjelasan Master Xiao memang cukup masuk akal. Akan tetapi bagi Jenderal Jelong tidak akan ada gunanya menunggu lebih lama lagi mengingat situasi perang yang tidak bisa diprediksi. Menurutnya resiko memanglah harus diambil karena jika pihaknya sampai melewatkan kesempatan ini, ia khawatir kalau Kekaisaran Roh Pelindung akan segera pulih sehingga malah akan semakin merugikan pihaknya. Tanpa mempertimbangkan saran dari Master Xiao, dengan penuh percaya diri, Kaisar Suebeng lebih memilih sepakat dengan pendapat dari Jenderal Jelong. Menurutnya perang ini berkaitan dengan hidup dan matinya seluruh negeri, sehingga ia harus rela mempertaruhkan segalanya dan mengambil semua resiko. Singkat cerita, sesuai keinginan dari Kaisar Suebeng, Jenderal Jelong segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap maju menerobos gerbang Jialing. Scene kembali ke tempat Tangsan. Doulo Tongkat Naga memuji Tangsan yang telah mengalami peningkatan pesat semenjak pertarungannya dulu di kota Silu, bahkan sudah mencapai tingkat Feng Hou Doulo di usia yang sangat muda. Doulo Tongkat Naga pun juga mengakui jika dengan kekuatan Tangsan yang sekarang ia sama sekali bukanlah tandingannya lagi. Namun begitu dua bersaudara bekerja sama, maka jangankan Tangsan, bahkan pemuja besar seperti Xian Douliu dengan level 99 pun akan sulit mengalahkan mereka berdua. Di dalam benaknya, Tangsan sadar bahwa musuhnya ini tidak sedang membual. Kedua Feng Hou Doulo di hadapannya pasti sudah bertarung bersama selama puluhan tahun. Pengalaman bertarung serta kekompakan mereka dalam menciptakan kombinasi serangan yang mematikan jelas tidak bisa diragukan lagi. Berdasarkan perhitungannya, jika kedua orang ini benar-benar bersatu, level dari kekuatan rohnya mungkin setara dengan seorang limit Doulo level 99. Sementara Tangsan sendiri sebelum ini telah berulang kali bertarung melawan Bibidong, sehingga baik kekuatan roh maupun kekuatan pikirannya sudah banyak sekali berkurang. Tidak lama kemudian datang teman-teman Tangsan yang berniat ingin membantu, namun Tangsan justru langsung menghentikan mereka. Tentunya bukan bermaksud untuk merendahkan kemampuan dari teman-temannya, akan tetapi para musuhnya kali ini benar-benar berada di level yang tidak bisa dibayangkan.
Ia lalu meminta Dai Mubai agar segera memerintahkan seluruh pasukan Kekaisaran Tiando yang ingin memasuki gerbang Jialing untuk bergegas mundur sekarang juga. Xiao Wu sepertinya tidak ingin dengar dan tetap ingin membantu Tang Shen. Untung saja Ning Rongrong berhasil mencegahnya. Ia berpendapat bahwa Tang Shen pasti sudah memprediksi sekuat apa lawan yang dihadapinya saat ini, sehingga keberadaan dari teman-temannya justru hanya akan membuat situasi menjadi semakin sulit. Dai Mubai pun juga sadar akan hal itu, oleh karenanya ia memerintahkan semuanya agar bergegas mundur sesuai dengan permintaan Tang Shen. Sayangnya tidak lama setelah kepergian mereka, terdengar suara isyarat penyerangan dari Kaisar Suebeng yang menandakan bahwa peringatan Tang Shen untuk memerintahkan pasukan mundur kini sudah terlambat. Dan benar saja, diperlihatkan pasukan Kekaisaran Tiando yang sudah mulai memasuki gerbang Jialing, meskipun sebenarnya sempat mendapatkan peringatan juga dari Master Xiao, namun Kaisar Suebeng yang masih terlalu naif tidak mau mendengarkannya dan malah mengikuti hasutan dari Jenderal Jelong. Dengan penuh keyakinan sambil mengibarkan benderanya, para pasukan kavaleri serta yang lainnya bergerak maju secara serentak melalui jembatan es dan sudah mulai memasuki wilayah gerbang Jialing. Namun di tengah jalan sebuah penghalang raksasa dengan kobaran api yang membara menutup jalan mereka yang membuat semuanya sontak menjadi begitu panik. Baru akhirnya mereka menyadari kalau ini semua ternyata adalah jebakan. Namun sekarang sudah terlambat untuk kembali mundur karena para pasukan Kekaisaran Tiando telah terkurung di dalam wilayah musuh. Dengan begitu cepat kobaran api tersebut menjalar dan membakar setiap prajurit yang berada pada radiusnya. Nampaknya kepercayaan diri yang terlalu tinggi juga tidaklah baik karena dengan gegabahnya Kaisar Suebeng telah membuat keputusan yang memakan begitu banyak korban. Ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan sepertinya tidak kurang dari 500.000 prajurit telah gugur akibat nafsu akan kemenangan tanpa disertai dengan perhitungan yang akurat. Diperlihatkan Chen Xing saja sampai terkejut dengan bala bantuan musuh yang berdatangan sebab mereka semua adalah para pemuja di Kekaisaran Roh Pelindung yang berada di bawah perintah langsung dari Xian Douliu. Ada pemuja ketiga Xing Luan, pemuja keempat Xiongxi, dan pemuja kelima Master Guangling. Dengan datangnya para pemuja tersebut jelas membuat Doulo tulang cemas kepada pasukan Kekaisaran Tiando. Namun supaya tidak bingung, sebelum lanjut kita akan kenalan dengan para pemuja Kekaisaran Roh Pelindung terlebih dahulu ya. Kalau kalian masih ingat, dulu di Pulau Dewa Laut, Bo Saisi sang pemuja besar Tuan Dewa Laut mempunyai para Fengho Doulo yang disebut dengan 7 penjaga menara suci. Nah, sama halnya dengan Bo Saisi, Xian Douliu sang pemuja besar Dewa Malaikat juga mempunyai para Fengho Doulo di bawahnya yang disebut dengan pemuja Kekaisaran Roh Pelindung. Pemuja ketujuh bernama Jianglong sang Doulo Tongkat Naga. Pertama kali debut di Donghua pada episode 205, tepatnya pada insiden penyerangan di kota Silu. Tipe roh pelindung alat berupa sebuah tongkat dengan level kekuatan roh level 96. Namun kala itu ia kalah telak melawan Tang Shen yang telah dipersenjatai dengan senjata Trisula Dewa Laut. Pemuja ke-6 bernama Xian Jun, merupakan saudara kembar dari Jianglong dan juga mempunyai roh pelindung yang identik. Tang Shen mengakui bahwa jika kedua saudara kembar ini bekerja sama, bahkan Master level 99 sekelas Bibidong, Bo Saisi atau bahkan Tang Chen pun akan sulit untuk melawannya. Pemuja kelima Guangling, sang kaisar es dengan kemampuan pembekuan lawan yang sangat mengerikan. Dapat dipastikan kalau ia merupakan master yang sangat kuat, terbukti dari ekspresi kakek pedang yang nampak begitu terkejut dengan kehadirannya. Selanjutnya pemuja keempat Xiongxi, roh pelindung tipe hewan buas singa bertanduk dengan kekuatan roh level 97. Pemuja ketiga Xing Luan, roh pelindung tipe hewan yaitu burung merak raksasa level 97. Terakhir pemuja kedua, belum diketahui siapakah namanya, namun dia mendapatkan julukan sebagai Master Doulo Buaya Emas. Sementara posisi pemuja pertama adalah Xian Douliu yang juga disebut sebagai pemuja besar. Jadi kesimpulannya dengan kedatangan 6 Master Roh ini maka akan benar-benar bisa langsung mengubah situasi perang. Baiklah, kita kembali lanjut ke dalam cerita. Tang Shen yang menyaksikan pasukannya yang terbantai mulai semakin cemas karena sudah tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk bisa mundur. Bahkan kemungkinan besar seluruh pasukan yang telah memasuki gerbang Jialing kini sudah gugur total.
Jiang Long mengatakan bahwa kekalahan dari pasukan utama Kekaisaran Tiando hanyalah awalnya saja karena Xian Douliu telah memerintahkan ke-6 pemuja untuk mempertahankan gerbang Jialing. Dengan menurunkan para master roh terkuat mereka, nampaknya Kekaisaran Roh Pelindung memang ingin mempertaruhkan segalanya dalam perang kali ini, sehingga menurut Tang San bagaimanapun juga Kekaisaran Tiando harus berusaha tetap bertahan. Pertarungan Tang San akan segera dimulai. Jiang Long menegaskan bahwa ia ingin membalas penghinaannya dulu saat berada di kota Silu dengan nyawa Tang San. Diperlihatkan tidak cuma gerakan mereka yang sangat cepat, bahkan kerjasama dalam memadukan dan mengkombinasikan setiap serangan benar-benar sangat sempurna. Sementara di sisi lain, kekuatan roh Tang San sudah begitu banyak menurun mengingat ia belum pulih sepenuhnya dari pertarungan melawan Bibidong. Jika sekarang ia tetap memaksakan diri untuk menggunakan kekuatan Trisula Dewa Laut, maka hal itu justru akan semakin cepat menguras kekuatan rohnya. Namun kini ia tidak punya banyak pilihan karena apabila terus ditekan seperti ini, maka pada akhirnya tubuhnya akan benar-benar kelelahan. Dirilislah teknik pertama dari Trisula Dewa Laut, Pusaran Angin Kebebasan. Akan tetapi tidak disangka teknik sekelas dewa dapat dibelokkan oleh teknik wujud roh pelindung alat dari kedua pemuja tersebut. Sebenarnya bukan karena mereka bisa menyaingi kekuatan dewa, melainkan teknik Dewa Tang San lah yang sudah melemah akibat kekuatan roh yang semakin menipis. Sementara Tang San disibukkan oleh pertarungannya, kita diperlihatkan salah seorang murid sekte kecepatan yang menyampaikan laporan kondisi terkini kepada Kaisar Suebeng. Ia menyampaikan bahwa pasukan Kekaisaran Tiando yang berada di garis depan telah berhasil menerobos gerbang Jialing, namun secara tidak terduga mereka mendapatkan serangan besar dari para master roh musuh yang dipimpin oleh para pemuja Kekaisaran Roh Pelindung. Ia pun memperkirakan bahwa lebih dari ratusan ribu prajurit telah dinyatakan tewas. Kaisar Suebeng yang mendengarnya sontak menjadi lemas. Hal ini sesuai dengan kekhawatiran Master Xiao bahwa musuh ternyata benar-benar sudah memasang jebakan untuk menghabisi seluruh pasukan utamanya. Akan tetapi ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Belajar dari kesalahannya, Kaisar Suebeng kali ini ingin mengikuti saran dari Master Xiao untuk lebih cermat dan bersabar dalam membaca situasi, serta berusaha agar menyimpan kekuatan yang masih tersisa demi menghadapi kemungkinan terburuk. Master Xiao kemudian meminta Kaisar Suebeng untuk segera menarik kembali pasukannya yang mungkin masih dapat bertahan karena asalkan pasukan utama Kekaisaran Tiando masih tersisa, maka harapan kemenangan pun juga masih ada. Sesuai dengan perintah dari Kaisar Suebeng, seluruh pasukan yang masih hidup segera bergegas untuk kembali mundur. Namun jangan berpikir kalau itu mudah karena pasukan di pihak musuh yang terus menggempur mereka dari segala sisi. Diperlihatkan Hulena bersama Bibidong yang sedang menyaksikan kekacauan situasi di medan perang. Nampak raut wajah sedih ditunjukkan oleh Hulena saat melihat begitu banyaknya nyawa yang hilang. Namun berbeda dengan Bibidong yang justru tertawa puas ketika melihat pihaknya yang sudah mulai kembali menguasai jalannya pertempuran. Di waktu yang bersamaan, tim Daemube berusaha secepat mungkin untuk memperingatkan pasukan agar segera mundur. Akan tetapi sayangnya sudah terlambat akibat keputusan gegabah dari Kaisar Suebeng yang kini telah menelan ratusan ribu korban. Menyaksikan tumpukan mayat yang berada di hadapannya membuat Daemube menjadi sangat geram. Jika tidak mundur tepat waktu, maka seluruh kekuatan utama dari Kekaisaran Tiando akan dihancurkan. Tang San pun juga sepemikiran, sekarang keadaan perang benar-benar sepenuhnya telah berbalik di mana pihaknya kini mendapatkan serangan dari berbagai arah. Sementara itu menyadari bocah di depannya yang sudah semakin melemah, Xian Jun mengajak saudaranya untuk segera membunuh bocah tersebut dan bergegas hancurkan seluruh Kekaisaran Tiando. Di sisi lain, kakek pedang dan kakek tulang sedang dihadapkan dengan dua pemuja Kekaisaran Roh Pelindung, yakni pemuja ketiga dan pemuja keempat. Pemuja ketiga bernama Xing Luan. Dengan roh pelindung burung merak, tanpa ragu ia langsung merilis teknik roh ke-8 penelan langit biru. Semacam teknik ruang dimensi yang menargetkan kakek pedang untuk mengunci seluruh pergerakannya. Sedangkan kakek tulang berhadapan melawan pemuja keempat, Xiongxi sang Dauluo singa bertanduk. Xiongxi dengan sombong mengatakan bahwa hari ini mereka pasti akan mati di tangannya, yang mana hal itu merupakan suatu kehormatan. Ia lantas merilis teknik roh ke-8 pengendalian monster. Menggunakan teknik ini, Xiongxi dapat melepaskan ratusan jiwa monsternya untuk merasuki setiap master roh musuh yang memiliki tipe roh pelindung hewan untuk tunduk di bawah kendalinya. Efeknya pun juga dapat dirasakan oleh Daemubai, Mang Hojun, Flander, dan Liu Erlong mengingat roh pelindung mereka juga merupakan tipe hewan. Namun untung saja mereka tidak sampai hilang kendali karena faktanya teknik musuh hanya dapat mempengaruhi master roh di bawah level 70 saja. Sementara itu dengan segala upayanya, Chen Xing berusaha keluar dari teknik pengekang dimensi milik pemuja ketiga.
雄狮斗罗。 Di sisi lain, Master Xiao curiga bahwa ada rencana tersembunyi di balik kakek tulang dan kakek pedang yang disibukkan dengan pertarungan melawan pemuja ketiga dan pemuja keempat, di mana menurutnya perlawanan mereka terbilang cukup sederhana, sehingga ada kemungkinan ini hanyalah semacam bentuk pengalih perhatian untuk mengulur waktu. Hal yang sama pun juga dirasakan oleh Gurong, yang merasa bahwa musuh tidak ingin menyerangnya sekuat tenaga dan justru terkesan hanya menyibukkannya saja. 报告，是光灵斗罗，陛下。 Kira-kira rencana apakah yang sebenarnya sedang dijalankan oleh Kekaisaran Roh Pelindung ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Secara tidak terduga, ternyata Guangling, sang pemuja kelima, ditugaskan untuk menyerang lini pertahanan belakang dari Kekaisaran Tiando. Sudah jelas bahwa yang menjadi incarannya adalah sang Kaisar Suebeng, karena jika ia berhasil membunuhnya, maka kemenangan perang pasti berada di depan mata. Menyadari hal itu, seluruh pasukan pertahanan segera diperintahkan untuk merapatkan formasi demi melindungi Kaisar. Diperlihatkan serangan berupa sayatan-sayatan kecil mulai mengenai mereka yang menjadi pertanda bahwa musuh telah berhasil menembus pertahanan. Sebagai Master of Feng Hou Doluo yang ditugaskan untuk memperkuat pertahanan, Du Gubo dengan sigap berusaha untuk menghandle situasi. Meskipun serangan musuh tak kasat mata, namun roh pelindung ular gioknya memiliki sensitivitas yang sangat tinggi dengan getaran udara, sehingga sekecil apapun serangan yang dilancarkan ke arah mereka masih dapat ia antisipasi. Master Xiao langsung menyadari bahwa serangan ini berasal dari pemuja kelima Kekaisaran Roh Pelindung, yaitu Master Guangling. Master Roh dengan kemampuan elemen es tingkat tinggi yang dapat membekukan udara kemudian merubahnya menjadi partikel es kristal. Secara tampilan, pemuja yang satu ini nampak paling berbeda dengan kelima pemuja lain, yang mana ia berperawakan seperti anak kecil meskipun sebenarnya usianya telah menginjak 90 tahun. Bahkan tidak cuma dari penampilan fisik, dari perilaku dan cara bicaranya saja masih seperti anak kecil yang memiliki sikap tidak serius dan lebih cenderung suka bermain-main. Dengan sikapnya yang seperti itu membuat para pemuja lain menjadi geram hingga kemudian menegurnya agar bisa bertindak lebih serius dalam menghabisi pemimpin di pihak musuh, karena ini adalah perintah langsung yang diberikan oleh pemuja besar Xiandou Liu. Menanggapi ajakan tersebut, Guangling langsung menarik busur esnya dan segera merilis teknik roh ke-8, pembekuan abadi. Serangan tersebut diarahkan lurus ke langit, menembus lapisan awan yang kemudian turun secara perlahan dalam wujud butiran salju. Meskipun terlihat kalem dan tidak mematikan, namun jangan salah sangka karena ketika butiran salju tersebut menyentuh targetnya, maka hanya dalam sekejap akan langsung dapat merubahnya menjadi es kemudian hancur berkeping-keping. 危险！注意地下！ Untung saja Du Gubo dengan sigap masih sempat untuk menyelamatkan nyawa Kaisar Suebeng. Ia kemudian memerintahkan pasukan untuk tetap melindungi Kaisar dan menggunakan kesempatan ini untuk segera melarikan diri. Sementara untuk mengulur waktu, Du Gubo akan berusaha semampunya dalam menghadapi pemuja kelima Master Guangling. Diperlihatkan bersama Master Xiao dan beberapa pasukan pertahanan, Kaisar Suebeng bergegas untuk mundur. Tentunya sama sekali tidak bermaksud untuk meninggalkan pasukan garis depan yang masih berjuang, namun jika ia sampai terbunuh maka tidak akan ada lagi harapan bagi Kekaisaran Tiando. Nampak benar-benar masih kekanak-kanakan. Master Guangling tidak langsung melakukan pengejaran, melainkan membiarkan mereka untuk kabur terlebih dahulu karena ia ingin memainkan permainan berburu mangsa. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, diperlihatkan tim Dai Mubei yang memimpin pasukan garis depan Kekaisaran Tiando untuk keluar dari gerbang Jialing. Sebelumnya mereka telah dengan gegabah menerobos masuk hingga pada akhirnya terjebak oleh perangkap musuh. Sudah ratusan ribu prajurit yang tewas menjadi korban, dan mereka yang dapat melarikan diri ini hanyalah sebagian kecil yang masih berhasil selamat. Namun sepertinya kematian hanya tinggal masalah waktu, karena kini pasukan bala bantuan yang dikirim oleh Xiandou Liu tengah menghadang mereka. Walaupun musuh bukanlah Master Roh yang kuat, namun dengan kondisi seperti ini pasti tidak akan mudah bagi mereka untuk meloloskan diri. Sambil terus menahan musuh, Dai Mubei berusaha menenangkan Xiao yang nampaknya masih sangat mencemaskan kondisi Tang San. Ia mengatakan bahwa meskipun Tang San bertarung sendirian melawan dua pemuja Kekaisaran Roh Pelindung bergelar Feng Hou Doluo, namun secara kualitas cincin dan tulang roh, Tang San masih lebih unggul sehingga menurutnya Tang San masih berpeluang besar untuk bisa memenangkan pertarungan. Ia menambahkan daripada terus mencemaskan hal itu, akan jauh lebih baik jika mereka lebih fokus untuk menerobos kepungan demi melindungi pasukan untuk bisa mundur secepatnya agar perjuangan serta pengorbanan Tang San tidak akan menjadi sia-sia. Setelah mendengarkan penjelasan dari Dai Mubei, nampaknya cukup membuat hati Xiao bisa sedikit lebih tenang. Dengan memanfaatkan berbagai senjata rahasia Sekte Tang, kini banyak Master Roh musuh yang telah berhasil teratasi. Bahkan Dai Mubei menambahkan bahwa senjata rahasia pemberian Tang San ini akan menjadi kunci untuk mengembalikan keadaan. Kini setelah lawan berhasil dijatuhkan, mereka segera mundur dengan membagi 3 kelompok dalam melalui 3 jembatan berbeda agar dapat mengecoh musuh.
Dai Mumbai bersama Oscar akan melalui jembatan tengah, Ning Rongrong dan Suzuki akan melalui jembatan kiri, sedangkan Xiao dan Mang Hojun akan mengambil jembatan sebelah kanan. Di sisi lain, Master Xiao menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah rencana yang telah disiapkan pihak musuh untuk membunuh Kaisar Suebeng. Mereka mengapung Tang San, menahan kakek pedang dan kakek tulang, serta sengaja menjauhkannya dari 7 monster Akademi Shrek demi untuk menghilangkan semua perlindungan dari Kaisar. Sehingga tidak ada pilihan lain kalau sudah seperti ini, maka langkah terbaik yang bisa Master Xiao sarankan hanyalah mundur secepat mungkin. Di dalam benaknya, Master Xiao mengungkapkan kekhawatirannya. Ia sama sekali tidak menyangka kalau pihak Bibidong mempunyai rencana seperti ini. Nampaknya di balik kemunculan dari beberapa pemuja ini masih ada orang hebat yang memberikan perintah dari belakang. Sementara itu, diperlihatkan Master Guangli yang telah memulai permainannya dalam memburu mangsa. Menanggapi ancaman itu, Jenderal Jelong menyarankan agar Kaisar Suebeng tidak berhenti karena ialah yang akan berusaha sekuat mungkin untuk menahan musuh. Sebagai catatan bahwa Jenderal Jelong ini juga merupakan seorang Master Roh spesialis pertahanan dengan level kekuatan roh berada di angka 84. Ia pun kini merilis teknik roh terkuatnya, yaitu teknik roh ke-8 Tatapan Kemarahan demi untuk menghalau seluruh serangan panah es dari Master Guangling. Namun sayangnya jelas secara level kekuatan roh ia tidak sebanding dengan pemuja kelima tersebut, maka dari itu pertarungan ini akan diambil alih oleh Dugubo sang Douluo Ular Giok. Sin kemudian beralih dengan kembali memperlihatkan pertarungan Tang San melawan Douluo Iblis bersaudara yang terus-menerus menekannya. Ia mengungkapkan kecemasannya terhadap seluruh pasukan Kekaisaran Tiando yang telah gagal dalam setiap lini pertahanan. Pasukan utama begitu kesulitan untuk mundur, sementara pasukan pertahanan belakang sekarang tengah digempur habis-habisan oleh pemuja kelima Master Guangling yang mengancam nyawa dari Kaisar Suebeng. Dan jika keadaan ini terus berlanjut tanpa ada solusi, maka dapat dipastikan bahwa pihaknya akan segera hancur. Namun demi untuk mencegah hal itu, kini ia harus memikirkan suatu cara untuk mengatasi dua pemuja di hadapannya agar dapat segera membantu pasukan Kekaisaran Tiando. Sementara itu, Jianglong sendiri juga tidak akan pernah mau mengalah, mengingat dulu saat berada di kota Silu ia telah gagal membunuh Tang San, sehingga jika sampai kali ini ia gagal lagi, maka ia tidak akan diizinkan untuk pulang. Dengan motivasi itu, keduanya langsung merilis teknik roh ke-8 untuk segera membunuh Tang San. Xian Jun merilis teknik roh ke-8 lemparan tongkat naga, sementara di waktu yang bersamaan, Jianglong juga merilis teknik roh ke-8-nya lingkaran naga penghancur iblis. Dua serangan tersebut menggapi Tang San dari dua sisi yang berbeda sehingga mustahil ia dapat menghindar dari keduanya. Nampaknya menggunakan Trisula Dewa Laut sangatlah menguras kekuatan roh, sehingga untuk mengatasi dua serangan ini Tang San mengandalkan dua teknik dari tulang roh ratusan ribu tahun miliknya secara bergantian. Teknik tulang roh Erming Tinju Kematian Kera Raksasa ia gunakan untuk menahan serangan dari Jianglong, dilanjutkan dengan teknik tulang roh Daming Petir Penghancur Dunia ia gunakan untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh Xian Jun. 泰坦苍穹过，天晴右臂回复技能，天晴地灭雷霆。 Xiongxi sang pemuja keempat yang menyaksikannya dari kejauhan cukup dibuat terkejut dengan Tang San yang memilih untuk menahan dua serangan sekaligus. Sungguh perbuatan yang sangat nekat. Diperlihatkan wujud dari jiwa Erming dan jiwa Daming pun juga turut membantu Tang San secara langsung karena mereka memiliki tekad yang sama untuk melindungi orang-orang terkasih. Dengan kegigihannya, pada akhirnya Tang San telah berhasil mematahkan serangan dari dua pemuja tersebut. Hal ini pun membuat kakek pedang yang melihatnya dari kejauhan menjadi semakin kagum, karena meski sudah ditekan habis-habisan oleh dua Feng Hou Douluo, pemuda yang satu ini masih sanggup memberikan serangan balik yang begitu hebat. Namun dengan sekaligus merilis dua teknik tulang roh ratusan ribu tahun dalam kondisi Tang San yang seperti ini, jelas benar-benar dapat langsung menguras seluruh kekuatan rohnya. Sementara itu, walaupun tidak sampai terbunuh, dua pemuja ini mendapatkan luka yang cukup parah dari serangan balik tersebut. Kekuatan dari teknik monster ratusan ribu tahun memang tidak pernah mengecewakan. Akan tetapi tidak berhenti sampai di sini. Tang San kemudian mengeluarkan salah satu senjata rahasianya yang bernama Jarum Badai Bunga Pir dan mengatakan kalau inilah serangan balik yang sebenarnya. Tidak sempat merilis teknik roh ke-9 untuk menghentikan Tang San, dua pemuja ini pun cuma bisa pasrah saat ribuan jarum menembus tubuhnya. Karya dari sang dewa pandai besi Lao Gao dengan mempertaruhkan nyawa, sehingga dengan ini Tang San pasti tidak akan mengecewakannya. Diperlihatkan aura dari senjata Jarum Badai Bunga Pir yang telah dilepaskan menyebar ke seluruh medan pertempuran.
membuat siapapun yang menyaksikannya menjadi begitu takjub. Siapa sangka hanya menggunakan senjata saja dapat melukai dua pemuja sekaligus. Namun di waktu yang bersamaan, Tang San merasa kalau kekuatan rohnya kini sudah benar-benar habis. Ditambah lagi pihak musuh masih memiliki banyak Master of Feng Hou Doluo, akan tetapi jika saja ia berhasil mengatasi satu dari pemuja di hadapannya, maka hal itu cukup mengejutkan pihak dari Kekaisaran Roh Pelindung, sehingga mereka tidak akan berani lagi untuk menahan pasukannya untuk mundur. Berniat untuk kembali menggunakan Trisula Dewa Laut, Tang San melesat cepat ke arah Master Xianjun. Dengan sedikit perlawanan dari pemuja ke-6 tersebut mencoba menahan serangan Tang San, namun dengan mudah Tang San tetap saja mampu untuk menembusnya. Ajal Master Xianjun sudah berada di depan mata, tapi sayangnya keberuntungan masih tidak berada di pihak Tang San karena sepersekian detik sebelum serangannya mampu menggapai musuh, tiba-tiba secara mengejutkan datanglah Doluo Boya Emas, sang pemuja kedua yang langsung mampu memukul mundur Tang San. Xiao dan yang lainnya dapat merasakan kalau Tang San sekarang benar-benar sedang dalam bahaya. Namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena sedang disibukkan oleh pertarungannya masing-masing. Bagaimana mereka tidak khawatir, Doluo Boya Emas adalah pemuja kedua di Kekaisaran Roh Pelindung, di mana mempunyai kekuatan yang hanya berada satu tingkat di bawah Xian Douliu. Bahkan dalam kondisi prima pun akan sulit bagi Tang San untuk bisa mengalahkannya, apalagi sekarang kekuatan rohnya sudah terkuras habis. Dengan tubuh yang bergetar, Tang San pun berusaha menguatkan dirinya untuk mencoba bangkit dan menarik kembali Trisula Dewa Laut karena ia tahu kalau pihaknya masih jauh dari kata kemenangan. Para tetua sekte Tang dari keempat aula berupaya untuk menghentikan Doluo Boya Emas, namun dengan perbedaan kekuatan yang benar-benar terpaut jauh, keempatnya pun juga sama sekali tidak berdaya. Di sisi lain, Doluo Boya Emas mengungkapkan kekagumannya saat menyaksikan Tang San yang masih sanggup berdiri, padahal dengan kondisi luka seperti itu harusnya pemuda ini sudah mati. Selain itu, sebelumnya cuma dengan sedikit sisa kekuatan roh, Tang San juga sanggup memojokkan dua pemuja Kekaisaran Roh Pelindung, sehingga menurutnya jika pemuda ini terus dibiarkan hidup, maka di masa depan pasti akan menjadi lawan yang sangat mengerikan. Dan demi untuk melancarkan niatnya tersebut, ia langsung merilis teknik roh kelima, Keganasan Boya Emas. Terlihat kalau pemuja yang satu ini mempunyai cincin merah ratusan ribu tahun, sehingga kekuatannya jelas tidak perlu diragukan lagi. Serangan mematikan sudah berada di depan mata, namun apa daya tubuh sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha. Bahkan juga sampai terbersit bahwa kali ini dirinya pasti akan benar-benar mati karena siapa lagi yang bisa menolongnya dalam situasi sulit seperti ini. Namun dewa berkata lain, lihat siluet palu Hao Tian raksasa di balik awan diikuti dengan gempuran serangan udara yang mengacaukan pasukan dari pihak Kekaisaran Roh Pelindung. Ya, Sekte Hao Tian kini telah kembali, dan inilah kedahsyatan dari kekuatan Sekte Hao Tian yang pernah menyandang gelar sebagai sekte terkuat pada eranya. Sekali lagi diperlihatkan kedatangan Tang Hou yang begitu epik dalam rangka menyelamatkan Tang San dan akan menghajar siapa saja yang berani melukai putranya tersebut. Mari kita selesaikan ini.